Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati Dudatisa. Nama saya Tila Subrana. Nama saya Intan Laini Saya dari kelas 12 IPA 4. kelompok 10. Ingin mempresentasikan tentang kemosintesis. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Di sini kami akan menjelaskan tentang kemosintesis. Kemosintesis adalah penyusun bahan organik, karbohidrat dari glukosa, nitrat, sulfat, ataupun fosfat menggunakan energi kimia dan tidak memerlukan klorofil. Umumnya dilakukan oleh mikroorganisme, kelompok bakteri yang biasa disebut kemosintetik atau kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang timbul digunakan untuk pembentukan karbohidrat. Organisme kemoautotrof terjadi pada bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia pada umumnya berlangsung di dalam tanah. Kelompok bakteri ini menggunakan senyawa nitrogen inorganik sebagai dalam siklus hidupnya untuk melekat pada permukaan benda yang ada di sekelilingnya. Bakteri nitrifikasi berkembang diri dengan cara membelah diri, tetapi tidak membentuk spora. Proses nitrifikasi berlangsung dalam dua tahapan besar yang masing-masing diperankan oleh kelompok organisme yang berbeda, yaitu oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrat nitrosomonas 2NH3 ditambah 3O2 menjadi HNO2 ditambah 2H2O ditambah energi. Bakteri belerang. Sebagian besar bakteri belerang seperti Bagiota dan Diospirillum dapat ditemukan pada sumber mata air panas yang memiliki kandungan senyawa hidrogen sulfida. Kelompok bakteri ini dapat mengoksidasi logam sulfida menjadi sulfur dengan persamaan reaksi berikut ini. Bagiota atau Diospirillum 2H2S plus 02 2S tambah 2H20 plus energi. Jika cadangan hidrogen sulfida H2S tersebut habis, endapan sulfur S akan dioksidasi menjadi asam sulfat H2SO4 2S plus 2H2 plus 3O2 atau 2H2SO4 plus energi. Bakteri besi. Bakteri besi biasanya ditemukan di air yang mengandung senyawa besi. Beberapa genus dari bakteri seperti misalnya Crenotrix, Lepotrix, Gallionella, Spripulum, Cladotrix, dan Ferrobolisius mampu mengoksidasi ion ferro menjadi ion ferric. 2Fe dalam kurung HCO3 tutup kurung 2 ditambah H2O ditambah O menjadi 2Fe OH3 ditambah 4CO2 ditambah energi. 4FeCO3 ditambah O2 ditambah 6H2O menjadi 4Fe OH3 ditambah 4CO2 ditambah energi. Misalnya Thioboxelius ferrooxidans mengoksidasi senyawa besi belerang, besi sulfida di sekelilingnya.
Proses ini membebaskan sejumlah energi yang digunakan untuk membentuk karbohidrat. Bakteri hidrogen. Salah satu spesies dari bakteri hidrogen yaitu Bacillus mesotrophus mampu tumbuh pada medium anorganik yang memiliki kandungan senyawa hidrogen, CO2, dan O2. Selain itu, bakteri ini juga dapat mengoksidasi hidrogen dengan menghasilkan energi. Selanjutnya, energi ini dapat digunakan pada reaksi kemosintesis berikut ini. 2H2 plus 0,02 atau 2H2O plus energi. Bakteri metana. Bakteri metana banyak ditemukan di sampah organik dan Cotyledonous adalah salah satu contoh bakteri metana yang dapat mengoksidasi metana menjadi CO2. Reaksi sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O ditambah energi. Energi yang dihasilkan pada proses kemosintesis tersebut digunakan untuk membentuk karbohidrat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.